Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 akan melakukan presentasi pada hari ini untuk memenuhi tugas mata kuliah kami bermain dan permainan SD, yang dimana mata kuliah ini diampu oleh dosen pengampu kami, Bapak Dr. Randu Safrudin MPD dan Bapak Dr. Prayogi Dwina Angga SOR MPD. Baik, adapun anggota dari kelompok 10 yaitu yang pertama saya sendiri Siti Safira Alawiyah sebagai pemateri pertama sekaligus moderator. Kemudian yang kedua Saudari Sunaini sebagai pemateri kedua. Kemudian Saudari Yuyun Hartita sebagai pemateri ketiga dan Saudari Jainur Aini sebagai pemateri terakhir yaitu pemateri keempat. Pada hari ini kami akan menyampaikan materi mengenai pembelajaran pendidikan jasmani melalui pendekatan bermain dan permainan. Baik, untuk mengefisienkan waktu langsung saja untuk materi yang pertama yaitu pembelajaran pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani menurut Nixon dan Jewett dalam Arma Abdollah pada tahun 1996, pendidikan jasmani ialah suatu aspek dari proses pendidikan keseluruhan yang berkenaan dengan perkembangan dan penggunaan kemampuan gerak individu yang sukarela dan berguna serta berhubungan langsung dengan respon mental, emosional, dan sosial. Pendidikan jasmani adalah suatu proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan dan perilaku hidup sehat dan aktif, sikap sportif, dan kecerdasan emosi. Lingkungan belajar diatur secara seksama untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan seluruh rahna, jasmani, psikomotor, kognitif, dan afektif setiap siswa. Struktur materi pendidikan jasmani dikembangkan dan disusun dengan menggunakan model kurikulum kebugaran jasmani dan pendidikan olahraga. Kemudian berikut materi mata pelajaran pendidikan jasmani meliputi hal-hal. Di antaranya yang pertama, pengalaman mempraktikkan latihan untuk mempertahankan dan meningkatkan kebugaran jasmani. Yang kedua, pengalaman mempraktikkan keterampilan dasar atletik, senam, permainan dan bela diri. Yang ketiga, keterampilan memelihara dan meningkatkan kebugaran jasmani, pengetahuan hakikat kebugaran jasmani, serta pengetahuan praktis latihan kebugaran jasmani. Yang keempat, penerapan peraturan dan praktik yang aman dalam pelaksanaan kegiatan atletik, senam, permainan, dan bela diri. Perilaku yang menggambarkan sikap sportif dan positif, emosi yang stabil, dan gaya hidup yang sehat. Kemudian dapat disimpulkan bahwa gerak manusia adalah aktivitas jasmani yang dilakukan secara sadar untuk meningkatkan kebugaran jasmani dan keterampilan motorik, mengembangkan sikap dan perilaku agar terbentuk gaya hidup yang aktif. Aktivitas jasmani yang dilakukan berupa aktivitas bermain, permainan, dan olahraga. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi yang pertama. Kemudian selanjutnya pemateri kedua Saudari Sunaini dipersilakan. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang bermain dan pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani merupakan sebuah wahana yang tepat untuk mengembangkan aspek jasmani yang dikelola secara formal. Bila kita lihat dalam kenyataannya, di dalam bermain ada aktivitas jasmani. Tentunya aktivitas jasmani yang ada dalam bermain akan dapat dikelola untuk mencapai tujuan pendidikan jasmani. Rasa senang yang dihasilkan dari proses bermain memungkinkan bermain dapat digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan jasmani. Selain itu, bermain juga digemari semua orang, sehingga tanpa susah payah akan lebih mudah membuat anak aktif bergerak dalam pembelajaran pendidikan jasmani. Munculnya pendekatan bermain yang kita kenal dengan Teaching Game for Understanding. Pendekatan Teaching Game for Understanding menurut Griffin dan Patton ialah sebuah pendekatan pembelajaran yang berpusat pada permainan dan siswa untuk membelajarkan tentang permainan yang berhubungan erat dengan olahraga dengan sifat pembelajaran yang konstruktivis. Pendekatan bermain ini sudah banyak dikenal di beberapa negara,
Namun, hanya namanya saja yang berbeda, seperti istilah games Sensei Approach yang dikenal di Australia, sementara games Center Approach di Singapura, sedangkan di Amerika dikenal dengan nama Teachal Games Approach. Sebagian besar pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah sebenarnya disampaikan dengan bentuk bermain, sehingga dapat disimpulkan kalau bermain dan pendidikan jasmani merupakan dua hal yang tak terpisahkan. Mungkin itu saja materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak Saudari Sunaini selaku pemateri kedua yang telah menyampaikan materi mengenai bermain dan pendidikan jasmani. Kemudian selanjutnya kepada pemateri ketiga Saudari Yuyun Hartita, waktunya dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang bermain dapat meningkatkan kreativitas. Nah, bermain berhubungan erat dengan pendidikan jasmani. Selain itu, bermain juga akan mampu membuat pelakunya kreatif. Bermain memungkinkan pelakunya untuk menemukan hal yang baru dan menciptakan sesuatu. Bila perilaku itu dikaitkan dengan landasan teori kreativitas tentang menemukan hal baru, maka bermain di sini itu dapat membuat pelakunya kreatif. Selain itu, bermain akan mampu membuatkan perilakunya tertantang untuk berbuat lebih baik. Bermain dalam bentuk apapun akan dapat meningkatkan kreativitas pelakunya. Pentingnya permainan atau bermain pada dasarnya akan mampu meningkatkan keterampilan sosial serta menumbuhkan kemampuan bekerja sama dan mengembangkan kreativitas. Nah, kreativitas sesungguhnya itu merupakan satu hal yang harus dimiliki oleh seseorang ketika bermain. Sebab dalam bermain itu mau tidak mau, seseorang harus berpikir bagaimana memenangkan sebuah permainan. Mungkin itu saja penyampaian materi saya kembalikan ke moderator. Terima kasih pemateri ketiga Saudari Yuyun Hartita yang telah menyampaikan materinya mengenai bermain dapat meningkatkan kreativitas. Selanjutnya kepada pemateri terakhir Saudari Jainur Aini, waktunya dipersilakan. Oke, terima kasih kepada saudari moderator. Di sini saya sebagai penyaji terakhir akan menyampaikan materi tentang bermain dan kreativitas dalam pembelajaran pendidikan jasmani. Karakteristik bermain ialah menyenangkan, tidak memiliki tujuan ekstrinsik, motivasinya lebih bersifat intrinsik, bersifat spontan dan sukarela, dan memiliki hubungan sistematik yang khusus dengan sesuatu yang bukan bermain, seperti kreativitas, pemecahan masalah, belajar bahasa, perkembangan sosial, dan lain sebagainya. Pentingnya permainan atau bermain pada dasarnya akan mampu meningkatkan keterampilan sosial serta menumbuhkan kemampuan bekerja sama dan mengembangkan kreativitas. Kreativitas dapat dikembangkan dengan bermain, sebab dalam bermain akan muncul usaha-usaha untuk menemukan hal yang baru serta menciptakan sesuatu. Dalam bermain, sesuatu yang kita butuhkan yaitu daya kreatif yang tinggi agar hasil yang dicapai dapat maksimal. Bila dalam permainan yang akan ada yang memenangkan, maka kreativitas sangat penting dimiliki. Bermain dalam dunia pendidikan memang tidak begitu asing, terutama pada pembelajaran pendidikan jasmani. Proses pembelajaran dengan pendekatan bermain dirasa lebih efektif dan mampu memunculkan kreativitas peserta didik, sebab anak akan merasa senang serta tertantang. Dengan tertantang, biasanya anak akan berpikir untuk bisa melewati tantangan tersebut. Sebagai contoh, dalam pembelajaran permainan bola voli, di awal pertemuan biasanya disampaikan mengenai teknik memukul bola atau lebih dikenal dengan speak. Setelah mereka dirasa mampu, maka akan diberikan permainan sederhana yang lebih banyak memakai teknik memukul bola. Bila sudah bermain, tentunya akan ada rintangan, sehingga peserta didik harus berpikir untuk mengatasi masalah itu. Karena saat bermain,
peserta didik akan ketemu dengan pemain yang melakukan bendungan. Terima kasih kepada saudari Jainur Aini selaku pemateri terakhir atau pemateri keempat yang telah menyampaikan materinya mengenai bermain dan kreativitas dalam pembelajaran pendidikan jasmani. Mungkin itu saja penyampaian materi dari kami kelompok 10. Semoga apa yang kami sampaikan pada hari ini dapat dipahami dan dimengerti oleh pendengar mengenai materi yang kami sampaikan, yaitu pembelajaran pendidikan jasmani melalui pendekatan bermain dan permainan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.